Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dan sebenarnya pelakunya itu adalah orang yang bekerja di rumah. Ya, terima kasih. Kemarin tadi ada informasi dari manajemen dan juga dari Bang Ipul bahwa bukan perampokan ya, tapi kemalingan lah bisa dibilang. Dan sebenarnya pelakunya itu adalah orang yang bekerja di rumah, ya, orang yang bekerja di rumah. Jadi masih beberapa minggu lah bekerja di rumah. Pada saat Bang Ipul lagi sholat maghrib, disitulah terjadi pencurian itu, seperti itu. Kejadiannya kapan tuh, Pak? Ya, kemarin sore pas ini menjelang maghrib lah. Jadi waktu Bang Ipul ini kan orangnya rajin sholat ya, 5 waktu. Jadi kemungkinan mereka pelaku ini sudah mengetahui jam segini Bang Ipul lagi di masjid, seperti itu. Jadi sehingga ketika informasi yang saya peroleh, ketika mereka mau pergi ke masjid, mau sholat, tiba-tiba ini yang dua ini hilang. Tiba-tiba hilang dari masjid. Informasinya seperti itu. Lalu kemudian pulang ke rumah dan mengambil barang-barangnya Bang Ipul. Kronologinya itu pas sholat itu? Ya, jadi kronologinya seperti itu. Kejadiannya antara jam 6 sampai jam 7 lah. Jadi di antara itu, karena itu pas sholat maghrib. Nah, itu Bang Ipul sendiri kok bisa gitu kecolongan gitu? Rekrutnya gimana? Emang dia nggak tahu atau gimana? Atau punya hutang sama Bang Ipul, atau Bang Ipul punya hutang atau gimana, Bang? Oh, bukan. Kalau informasi yang saya dapat itu, mereka ini adalah orang yang bekerja di rumah Bang Ipul, ya. Tapi masih baru lah, nggak nyampe, mungkin kurang lebih 1 bulan lah sudah bekerja di situ. Tapi Bang Ipul kan merasa bahwa ya kalau orang sudah bekerja di rumahnya ya dianggaplah keluarga, ya silahkan keluar masuk, kan biasa itu. Orang bekerja di rumah kita ya, keluar masuk, pergi pulang dan seterusnya. Jadi Bang Ipul juga sudah nggak merasa bahwa ini orang harus dipantau, takut dimalingin, ya enggak. Bang Ipul juga merasa ya udah, kalau kita udah satu rumah, kita udah bersaudara, sudah berteman, ya nggak ada rasa curiga apapun, seperti itu. Tapi tahunya dia adalah yang ngambil, ada CCTV? Ya, kalau informasinya tidak, karena mereka lagi menghilang tuh. Menghilang. Siapa tuh, Bang? Saya belum tahu detail namanya ya, inisialnya juga saya belum tahu. Nah, langkah selanjutnya Bang Ipul lapor atau gimana, Bang? Nah, setelah itu terjadi, mereka ini hilang berdua. Bang Ipul yang pertama dia memblokir dulu nomor handphonenya, ya, yang telah dicuri itu. Lalu kemudian membuat laporan ke polisi, ke sini, ke Polsek Durensawit. Nah, ternyata setelah teman-teman kita penyidik di sini datang ke TKP, diketahui bahwa itu termasuk wilayah Polsek Pondok Gede. Nah, sehingga setelah itu Bang Ipul pergi lagi ke Pondok Gede, ke Polsek untuk membuat laporan. Tetapi pada waktu membuat laporan itu datang atau ada informasi dari para pelaku kepada Bang Ipul. Mereka mengakui perbuatannya dan mereka menyampaikan bahwa kami akan kembalikan segera barang-barang yang telah mereka ambil. Seperti itu. Jadi nggak jadi lapor? Ya, akhirnya ya Bang Ipul kan orangnya baik, dia tidak mau banyak membuat laporan, karena dia pikir ya sudahlah, kalau memang mereka mengembalikan semua, ya udah laporannya tidak jadi dibuat. Padahal tadi sudah menulis kronologisnya, sudah mau buat laporan seperti itu. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk, Bang Ipul diminta untuk datang ke suatu lokasi, itu di daerah, kalau saya tidak salah di Cengkareng, jauh sekali di sana. Jadi para pelaku mengatakan barang-barang yang telah kami ambil, kami kembalikan, tempatnya dikasih tahu. Silahkan datang ambil motornya dan ambil handphone, karena yang dicuri itu kan motor dan ada 3 handphone. Ada kuncinya juga? Ya, lengkap semua ada di situ. Tapi dia orangnya udah nggak mau lagi ketemu atau gimana? Ya, orangnya tidak mau ketemu. Dia letak itu motor dan barang-barang curian lainnya itu, handphone itu, di suatu titik. Mungkin dia pantau dari jauh, kita nggak tahu. Jadi dia minta ambil motornya di tempat ini, di sini, di sini. Udah diambil? Sudah, akhirnya Bang Ipul dengan susah payah
ya harus ke sana mengambil kembali motor itu dan juga handphone yang diambil para pelaku. Nah, langkah selanjutnya gimana? Masih tetap memperkerjakan mereka atau gimana, Bang? Ya untuk saat ini orang ini kan sudah menghilang, sudah nggak ada lagi. Mereka sudah pergi. Jadi ya kemungkinan mereka sudah nggak balik lagi karena ya mungkin mereka takut juga dilapor ke polisi. Memang Bang Ipul sudah datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Nah tetapi karena mereka mengembalikannya, Bang Ipul dengan niat baik juga, oke deh, nggak apa-apa, saya nggak usah nuntut lagi. Dan mereka juga sudah mengembalikan barangnya. Ya seperti itu kejadiannya. Gimana Bang melihatnya nih Bang? Bang Ipul baru keluar, sementara lagi bersih namanya, apakah ada oknum yang akan mencoba menjelek-jelekan lagi atau gimana Bang? Oh ya, saya pikir tidak ada seperti itu ya. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Jadi memang kita kalau melihat Bang Ipul, mungkin kita bisa sampaikan bahwa ini adalah cobaan untuk Bang Ipul. Tapi kita yakin bahwa Bang Ipul juga orang yang suka sholat, suka berdoa, dan pastinya juga dia menyerahkan semua kepada Allah lah. Adalah Abang udah siap ya mau membimbing, mengawal Bang Ipul lah ya ibaratnya Bang. Oh iya benar, karena bagaimanapun kalau sesuatu terjadi kepada klien kami sebagai kuasa hukumnya ya harus mengambil langkah tegas, tindakan tegas tentu kepada penegak hukum seperti itu. Berarti nggak jadi yang di Polsek Pondok Gede ya Bang? Ya, laporannya tidak jadi karena barang-barangnya sudah dikembalikan. Jadi Bang Ipul memiliki niat baik juga, ya sudahlah. Meskipun saya korban, saya juga harus capek, harus mengambil barang saya ke sana. Tapi oke lah, yang penting semua sudah balik dan sudah selesai seperti itu. Ada pesan spesifik lagi mungkin dari Bang Ipul buat para pekerja, calon pekerjaannya lagi? Oh ya, jadi pesan-pesan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di tempat orang, ya. Jadi kalau kita sudah bekerja di suatu tempat, ya marilah kita berbuat jujur ya, karena kita apalagi kalau kita sudah dipercaya oleh orang yang memberikan kita pekerjaan. Yang paling penting itu adalah kejujuran ya, kejujuran dan jangan banyak neko-neko lah seperti itu, karena harus begitulah kita hidup di dunia ini, nggak usah neko-neko. Yang penting kita bisa kerja, cari makan, kita nggak usah mengganggu orang lain, itu aja. Berarti cash close ya nih Bang? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya belum ada laporan ya, hanya masih proses tadi itu. Tapi karena mereka mengembalikan barang itu sewaktu sedang proses menyampaikan laporan, akhirnya ya sudahlah, nggak usah dilaporin seperti itu.